Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now it is a time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita. He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi. No good thing. Benda ya. Ataupun segala sesuatu yang baik. Sahabat yang baik, anak yang baik, istri yang sangat baik. Semuanya Tuhan berikan dan tidak daripadamu. Tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercela. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercela? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya itu semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli kapling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holyverse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun. Tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu. Tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik. Dan hidup berkemenangan. Asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness. Right standing before God. Bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saya ucapkan buat kita semua. Di hari yang luar biasa ini. Saya ucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang siap diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak bagi Raja kita. Kita tinggikan Dia. Tuhan yang menerima segala pujian kita. Haleluya. Sama tepuk tangan bagi Raja kita. Sama-sama katakan, yeay. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Katakan dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Katakan dan anugerahnya sangat besar. Semua yang diberkati katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Allah sanggup, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segala anugerah, dan anugerahnya sangat besar bagi semua yang diberkati sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan dia. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, semua sama-sama menerima berkat Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau melimpahkan kasih-Mu. Aku diberkati. Haleluya. Akan sempurna anugerah Tuhan lebih lagi aku. Aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan aku. Aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang bersyukur berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang meriah, Allah yang memberikan segalanya. Haleluya. 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 Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu melimpahkan anugerah-Mu, kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Allah yang selalu menyatakan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu bagi setiap kami. Kami sungguh bangga, kami bersyukur. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kesetiaan-Mu, semua karena kedahsyatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita bersama. Dengan pujian kita ini naikkan di hadapan Tuhan. He's our God. Sing with me how great is our God, and all is in how great is our God.
Sama-sama katakan how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and holy is He, how great, how great. Mari serukan sama-sama sambil lambaikan tanganmu. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And holy is He, how great, how great is our God. How great, how great, how great is our God. How great, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Serukan sama-sama katakan how great, how great, how great is our, how great, oh, how great, how great, how great, how great. Serukan apa penuh sukacita akan kebesaran Tuhan. How great, how great Jesus. Oh, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our. Sekali lagi. How great, how great, how great, hallelujah, how great, Jesus, Jesus, how great, how great, how great, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Somebody else. Oh, besar Kau Tuhan, Kau yang ajaib, ajaib Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kasih setia-Mu. Kami memuji buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kami bersyukur Yesus Tuhan, Kau setia bagi kami. Jesus, hallelujah. Jesus,
Jesus. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Anugerah yang kau limpahkan, kami bersyukur. Kami mau muji-muji namamu, kami serukan kau terhebat dan ajaib. Haleluya. Shalalalalabalabalabalabala. Kiralalalaba shalalalaba. Kirialalaba shalalalalabalabalabalaba. Jesus, Jesus. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Allah yang terhebat buat kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Kasih setiamu ajaib dan dahsyat Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Mari katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar. Katakan kau Allah kami, kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar. Katakan kau Allahku, kau Allahku. Mari sama-sama katakan maka jiwa, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar kau Allahku, kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Katakan sungguh besar, sungguh besar Tuhan, kau Allahku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan maka jiwaku, jiwa kami selalu memuji Engkau, jiwa kami selalu mensyukuri berkat dahsyat-Mu Tuhan. Sungguh besar, oh kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh keyakinan iman. Kita percaya bahwa sesuatu yang besar sedang akan terjadi di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sekali lagi sama-sama semua nyanyi, haleluya. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Kami mensyukuri bahwa tahun 2021 yang sudah kami tinggalkan, ada banyak perkara yang ajaib, ada banyak tikungan-tikungan tajam, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami percaya, kami antusias memasuki tahun baru ini. Semua yang disediakan Tuhan, semua janji Allah akan tergenapi atas hidup seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru dan segala berkat yang terbaik. Bahkan saya pernah buat saudara, di tahun baru ini akan ada sesuatu yang baru, berkat yang baru, perlindungan yang baru, anugerah yang baru yang terjadi atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Banyak orang memprediksi tahun 2022 adalah tahun yang sulit. Tetapi saya percaya ada dua hal yang membuat kita mengalami kemenangan. Ada dua hal yang membuat kita tetap bersuka cita. Yang pertama, fokus kepada Yesus. Katakan sama-sama, fokus kepada Yesus. Tapi yang kedua, kita memegang janji Tuhan. Dan saya percaya situasi apapun yang terjadi, janji Tuhan akan tergenapi di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yang menjadi tuntunan sepanjang tahun ini saudaraku. Yaitu apa yang disebut dengan multiply grace. Multiply grace saudaraku. Welcome 2022, haleluya. Saya percaya lewat gembala senior kita mendapatkan tuntunan yang jelas. Yaitu apa yang disebut dengan multiply grace akan terjadi atas seluruh kehidupan kita. Ada dua kata yang menarik yang perlu kita bahas satu persatu. Dan saya waktu tidak lama, saya berdoa ini menjadi satu tuntunan buat setiap kita. Tidak perlu puasa 20 hari 20 malam. Tidak perlu datang ke kuburan untuk mencari wangsit. Tetapi ada tuntunan yang jelas bahwa tahun 2022 adalah Tuhan menuntun kepada pelipat gandaan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Saya berdoa perusahaan-perusahaan, usaha saudara, pekerjaan saudara, omset saudara, kesehatan saudara, berkat saudara memasuki 2022 akan mengalami multiplikasi
Tanganmu akan diberkati oleh Tuhan karena mendapatkan kasih karunia Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya tangan setiap saudara, angkat tanganmu, adalah tangan yang mendapatkan kasih karunia. Sehingga apa yang kau kerjakan, apa yang kau sentuh akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Tidak perlu cari Mama Loren, tidak perlu cari saudaraku Adam Badukun, tidak perlu cari-cari yang lain. Tetapi saya percaya jelas tuntunannya serius bahwa multiply grace, pelipat gandaan karena kasih karunia Allah akan terjadi atas setiap saudara. Saya berdoa sebagai hamba Allah, saya berdoa sebagai gembala, telinga saya akan mendengar di akhir tahun ini, saudaraku, tahun 2022 akan mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian yang hebat yang akan terjadi atas saudara, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia atas seluruh umatnya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama multiply grace, saudaraku. Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang di situ ada dua kata yang saya katakan. Yang pertama grace, tetapi yang kedua adalah multiply. Akan kita bahas dalam tempo sesingkat-singkatnya dalam nama Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 10 dikatakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku, ada banyak orang menafsirkan, mengidentifikasikan, mempresentasikan, saudaraku, kata grace, saudaraku, artinya kita tidak buat apa-apa, tapi Tuhan yang melakukan apa-apa, saudaraku. No. Itu konsep yang salah. Rupanya kata grace, makanya di tahun ini multiplikasi grace, saudaraku, dari 1 Korintus 15:10, saudaraku. Kata grace seharusnya ketika seseorang mendapatkan grace, mendapatkan kasih karunia Allah, di dalam 1 Korintus 15:10 dikatakan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Katakan sama-sama bekerja lebih keras. Untuk kita melihat kesuksesan dalam hidup kita, saudaraku, menafsirkan tentang apa kata kasih karunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bekerja keras, kita bekerja maksimal di perusahaan kita, dan selebihnya hanya kasih karunia Allah. Why? Kenapa? Saudaraku, saya pernah di sesi yang lalu saya katakan, di tahun-tahun ini kita boleh hebat, strategi kita hebat, dan sebagainya, pengalaman kita hebat, titel kita banyak. No. Hari ini kalau hanya mengandalkan semuanya itu akan selamat malam. Tetapi kita bekerja keras, lebihnya kasih karunia Allah yang akan menyertai, yang akan memberkati, yang akan membuat sukses. Artinya bukan kita berdiam diri. Oh, iya betul pendeta, Tuhan memberkati pada waktu tidur. No. Jangan salah menafsirkan, saudaraku. Tetapi kata grace, bekerja keras, saudaraku. Haleluya. Kata grace, poin yang pertama bicara masalah grace. G-nya adalah gospel atau good news. R-nya adalah relationship. A-nya adalah abounding in the work of God. Yang ketiganya C-nya adalah character, dan E-nya adalah edification. Bapak Ibu Saudaraku, satu persatu kita bahas. Bagaimana kita bisa bekerja keras dan mengalami grace, mengalami kasih karunia. Tahun 2022 kita melihat bagaimana kasih karunia bekerja bersama-sama. Membuat tanganmu berhasil, membuat hidupmu berhasil, membuat anak cucumu berhasil, tokomu berhasil, usahamu berhasil, perusahaanmu berhasil, saudaraku. Rupanya perlu bekerja lebih giat lagi, bukan leha-leha. Yang pertama adalah G-nya, kata grace adalah gospel, good news. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima.
Inilah berita Injil itu 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah keterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kata grace dari kata G, gospel, good news adalah kita semakin giat memberitakan kasih Allah. Memberitakan tentang berita Injil keselamatan, memerdekakan, menyelamatkan Yesus sebagai juru selamat atas hidup orang percaya. Haleluya. Nabi boleh banyak, tetapi keselamatan hanya satu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemarin saya mendapatkan satu video pendek. Bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan. Dan orang tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan Yesus lewat baju putih. Lah ini yang ada di kalender ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Dan akan lebih banyak lagi orang yang mendapatkan pewahyuan. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi malah Yesus datang sebagai juru selamat atas kita. Jadi kata gospel atau good news, saudaraku, kita harus lebih banyak memberitakan tentang Injil keselamatan bagi orang-orang yang sedang berbondong-bondong menuju ke tempat yang mengerikan, saudaraku. Gospel, grace, beritakan Injil. Pendeta-pendeta khotbahkan tahun ini tentang khotbah Injil keselamatan. Injil yang memerdekakan, Injil yang menyembuhkan, saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, G-nya yang pertama adalah gospel. Kasih karunia karena Injil firman Allah, karena Injil keselamatan, saudaraku. Karena apa yang disebut dengan saudaraku yang dikasih Tuhan, good news buat kita semuanya. Haleluya. Lebih giat memberitakan Injil, sehingga gereja mengalami revival. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. R-nya kata grace adalah relationship with God. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jika kita mendapatkan kasih karunia, kita harus lebih lagi memiliki apa yang disebutkan relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Menambah porsinya dengan Tuhan di tahun ini, sehingga kasih karunia Allah berjalan sempurna. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih lagi tingkatkan relationship with God, hubungan dengan Tuhan lebih lagi, sehingga kasih karunia Allah menjadi sempurna. Ketika engkau berjalan dalam kasih karunia kepada kasih karunia, engkau akan melihat kemuliaan yang lebih dahsyat. Kataannya adalah abounding in the work of God. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo kita semangat. Sering saya katakan bahwa semangat menyelesaikan 50% pekerjaan. Sehingga ketika saudara semangat, Alkitab juga berkata yang sakit-sakit, ketika hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembira karena Tuhan, karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudaraku, kata abounding, kita harus lebih giat lagi dalam pekerjaan, lebih giat lagi dalam bekerja, lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Dan kasih karunia Allah sempurna. Tapi R-nya adalah karakter. Supaya lebih lagi kasih karunia, supaya lebih lagi grace itu berlaku dan bekerja sempurna dalam hidup kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Untuk melihat kemurahan Tuhan. Untuk menjadi sahabat Tuhan. I'm a friend of God. Karakter kita mulai ditingkatkan. Kalau tahun 2021 kita masih ciak bocuo cuek cuil. Kita masih suka kompromi. Kita masih suka tensi. Kita masih suka marah. Sehingga sedikit-sedikit harus minum amlodipin karena sesuatu yang sedikit. Saya akhir-akhir tahun melihat Facebook. Satu pernyataan-pernyataan beberapa orang yang menjadi teman di Facebook saya. Ngeri saudaraku. Isinya orang-orang, beberapa orang begitu marah, begitu tensi. Baik masalah rumah tangga maupun masalah keuangan. Memasuki 2022 tahun ini saudaraku. Saudaraku kalau marah bertahan dulu. Tahan. Sabar. Saya yakin tidak akan marah saudaraku. Tapi Pak, manusia kan ada batasnya. Tidak ada batasnya orang sabar di dalam hukum kekristenan. Mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali kita harus mengalami unlimited. Tingkatkan karakter. Karakter membuat bisnis usaha pekerjaan kita. Karisma membuat kita naik tinggi. Tetapi karakter menjaga bisnis usaha pekerjaan dan pelayanan kita untuk tetap berada dalam jalur dan kehendak Tuhan. Dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama karakter. Tapi yang E-nya adalah edification. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis dengan kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Tuhan kepadaku untuk apa? Membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudaraku. Ayo sama-sama saudaraku, mari yang sedang alami mungkin saudaraku di tahun lalu kita mengalami tumbang ekonomi kita, omset kita tertutup, usaha kita mengalami saudara tertutup dan semuanya tidak ada harapan. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo bangun kembali. Saya percaya restore all akan terjadi, pemulihan dalam segala bidang akan terjadi, kesehatan, keuangan, bisnis, ekonomi, pendidikan dan semuanya akan terjadi, termasuk rumah tangga setiap saudara. Jadi kasih karunia, grace, tidak hanya kita berpangku tangan. Tetapi saya gambarkan tadi adalah ketika bicara masalah kasih karunia, kita harus lebih bekerja keras dalam pelayanan, bisnis, usaha, pekerjaan, rohani, doa, dan semuanya. Supaya melihat kasih karunia yang tidak terbatas itu turun atas kita. Semangat, katakan semangat sama-sama saudaraku. Haleluya. Ketika saya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota kami, safari Natal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya diminta untuk sambutan, saya selalu teriak dulu, ya, suara apa? Rupanya semangat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kesimpulan tentang kata grace, saudaraku, memang itu kasih karunia Allah yang diberikan atas kita, tetapi bukan berarti diterima dengan saudaraku, diterjemahkan dengan literal bahwa engkau tidak buat apa-apa. Artinya gini, saudara tetap kerja keras. Kalau sesuatu tidak bisa kerjakan, kasih karunia Allah akan turun yang membuat setiap saudara diberkati, yang membuat saudara dibuat lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih menikmati kemuliaan dan kasih karunia Allah. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tapi kata yang kedua adalah apa yang disebut dengan multiply. Multiply grace. Saudaraku, Tuhan sudah mentakdirkan sejak awal dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Yang pertama, Allah pasti memberkati setiap saudara, usaha, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga saudara. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah
dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah yang pertama, saudaraku, berkat yang pertama, perintah yang pertama yang diberikan Allah kepada umatnya, yang pertama saudara pasti diberkati. Maka jangan bingung saudaraku. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, all these things semua akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, saudara sudah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan grace yang membuat semua kerja keras kita akan berhasil dan diberkati. Katakan sama-sama, tahun ini saya akan lebih berhasil. Tahun ini haya, lebih cuana haya. Saudaraku akan lebih diberkati, lebih sukacita, lebih berbahagia dan menikmati segala sesuatu yang surga berikan atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan bahasa Inggris bukan sudah dekat, tapi at hand. Sukacita, kesembuhan, mujizat, keberhasilan at hand ada di tanganmu. Lambaikan tangan dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang kita sembah dan kita puji. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, bicara masalah multiply. Tadi grace. Perintah yang pertama diberkati dan saudara bermultiplikasi. Saya bersyukur jemaat-jemaat yang kita layan mulai expand. Keren banget. Dan saya percaya tanganmu diberkati, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau sudah expand, sudah buka toko sana sini, usahanya semakin laris, saudaraku semakin diberkati, lupa Tuhan. Saudaraku tidak lupa ibadah dan lupa Tuhan. Selamat malam. Dengar baik. Selama engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati. Tapi jika engkau selama tidak mengandalkan Tuhan, engkau tidak melihat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saya ingatkan pada orang-orang yang sudah pada posisi makmur hari ini. Engkau pasti akan diberkati, tapi jangan lupa pemberi berkat itu. Haleluya. Yang kedua adalah multiply. Pelipat gandaan akan terjadi atas hidup saudara. Ada satu hal yang menarik yang seorang yang disebut dengan Tefillah Yabes. Doa Yabes. Kata Yabes itu berasal dari kata Ibrani berduka, sengsara dan kesakitan. Doanya apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat ini cukup pendek, tapi yang menarik adalah doa Yabes dijawab oleh Tuhan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Percayalah tahun ini saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Doa Yabes hanya tertulis sama sepotong saudaraku ayat itu. Tetapi saudara lihat tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi yang menarik ketika mereka berdoa berlimpah-limpah memperoleh daerahku, mereka diberkati secara luar biasa. Dan doa Yabes dijawab oleh Tuhan. Seberapa banyak yang pertama tahun ini doa-doa sudah akan dijawab oleh Tuhan. Yang jomblo-jomblo akan mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang masih punya hutang, saudara akan diberkati berlimpah-limpah dan menutup semua hutang. Mimpi kita, bangunan gereja di depan dan semuanya akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah Yusuf. Arti kata Yusuf adalah my God add. Artinya apa? Multiplikasi dan menambah-nambahkan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya anak, Pak Enggi nanti punya anak lagi, kasih nama Yusuf. Tapi jangan Yusuf Lamboya. Haleluya. Tuhan yang menambah-nambahkan bukan saudaraku. Makanya tadi katakan kita kerja keras, Tuhan yang menambahkan. Karena saya menemukan juga banyak contoh di lapangan saudaraku. Mereka begitu kerja keras tanpa kasih karunia nol. Dia belajar dari Petrus. Petrus ini ahlinya ilmu kelautan, sudah cari ikan. Dia tahu kapan datangnya badai, dia tahu kapan waktunya ikan itu rapat, kapan waktunya ikan itu berkumpul dan dia mancing dan dia menjala dan semuanya. Tapi hari itu orang Sumba, orang Kupang bilang soe. Betul ya, Petrus soe. Semalam-malaman tidak dapat ikan. Kalau bicara masalah kasih karunia.
Kemudian Yesus mendekat Petrus. Pet. Iya Rabi, dia bilang gitu. Tebarkan jalamu. Tapi kerennya saudaraku, kadang-kala manusia itu keras kepala saudaraku. Saudaraku, ada banyak suami-suami, istri-istri keras kepala dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, dia lakukan B. Tuhan suruh B, lakukan A. Yang tersinggung katakan amin. Coba nurut sama Tuhan itu enak. Petrus semalam-malam tidak dapat ikan, saudaraku. Tapi jawaban Petrus keren banget. Ini bicara masalah karunia. Tuhan, Rabi, semalam-malaman beta mete, sonde dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang menyuruh, beta lakukan juga. Dan dia tebarkan. Seret apa yang terjadi? Oleh kemurahan Tuhan, saya pergi ke tempat itu juga Pak Enggi pernah sama-sama. Ke tempat Petrus gagal. Saudaraku 8 kali ke sana. Dan saudaraku apa yang sejarah mencatat? Petrus mendapatkan 153 ekor berbeda jenis dan gede-gede. Keren banget. Karena apa? Kasih karunia. Pelaku-pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha, umat Tuhan yang sedang memulai bisnis kembali dari kegagalanmu, yang mulai kembali usahamu, pekerjaanmu, apa saja bentuknya, minta kasih karunia Tuhan. Saudaraku, jangan semau kita sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu kita akan pergi kemana, apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan instruksi buat kita. Hari ini kita perlu kasih karunia. Sehingga semua yang kita kerjakan, kerja keras kita bukan nol. Kita tetap kerja keras, tapi kasih karunia membuat kita berhasil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus. Di satu gereja, kalau saudara ke Holy Land, biasanya diajak ke gereja ini. 5 roti dan 2 ikan, the church of multiplication. Sejarah pernah terjadi hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Sisanya 12 bakul. Rahasianya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada rahasia yang terjadi ketika 5 roti 2 ikan itu terjadi. Yaitu apa yang disebut dengan generosity. Kemurahan hati. Baik kemurahan hati Yesus, kemurahan hati murid-murid, dan juga kemurahan hati roti yang pemilik roti boy, anak kecil itu, terjadi kemurahan saudara. Ketika saudara pergi ke gereja 5 roti 2 ikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ada sejarah yang sangat luar biasa terjadi dan sampai hari ini mujizat masih ada. Saya berdoa setiap sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang sedang ikuti program ini, percaya bahwa multiplikasi masih bisa terjadi. Kalau hari ini kau tersandung ekonomimu lagi situasinya gonjang ganjing, mulai percaya yang namanya grace dan multiply. Pelipat gandaan terjadi yang kau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Sejarah di gereja 5 roti dan 2 ikan menjadi satu sejarah buat saudara orang-orang percaya. Saudara bahwa Yesus masih bisa melakukan mujizat yang perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Tadi kita menyinggung kata generosity, kemurahan hati. Ketika ada kemurahan hati, akan ada mujizat Tuhan yang terjadi. Pertanyaannya buat kita saudaraku, how to experience multiplication? Bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan grace, multiply grace di tahun ini? Saudaraku, tadi katakan generosity, ada kemurahan hati. Yang pertama, menabur doa, sowing prayer. Saudaraku, kalau kita melihat kisah Rasul, saudaraku, sejarah jemaat mula-mula, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, saudaraku. Mulai tingkatkan doa kita, menabur doa. Alkitab berkata kalau kita berdoa, Alkitab berkata ketuklah pintu maka pintu akan dibuka.
katakan mintalah akan dibagi. Start awal yang paling sederhana dan saudara sering dengar adalah menabur doa. Halo, pendeta-pendeta, pasukan doa, jangan lupa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa itu Pak? 20 ya? 21 kita ada doa puasa, ada puasa Daniel. Ada orang, Pak, saya tidak puasa Daniel, saya puasa Nebukadnezar, daging babi kita sikat. Saya usulkan setiap saudara ambil bagian di acara doa puasa Daniel, sehingga saudara benar-benar mengalami bagaimana sesuatu terobosan yang terjadi mendukung kasih karunia Allah bekerja dan pelipat ganda atas hidup saudara. Menabur doa. Di bagian yang lalu, di tahun lalu saya bagikan doa adalah daerah otoritas Allah. Ketika saudara masuk daerah otoritas Allah, ketika berada dalam otoritas Allah, saudaraku, di situ letak mujizat, pemulihan, anugerah, kesuksesan, keberhasilan karena kasih karunia Allah. Karena ada dua jenis orang. Yang pertama, hidup orang dialami logika. Semua diukur dengan kalkulator. Tetapi ketika saudara masuk doa, daerah otoritasnya Allah, di situ perkara-perkara mujizat terjadi. Kalau Hana, dia bisa berkata, Hana bisa mengalami mujizat. Perwira di Kapernaum mengalami mujizat. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab ketika mereka masuk darah otoritasnya Allah. Di situ kunci semua warisan surga disediakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih. Tapi yang kedua adalah apa yang namanya menabur hidup. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai dan berjalan sambil menangis. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai yang membawa berkas-berkasnya. Menabur hidup, saudaraku. Hari-hari ini saya tidak ngerti, saya dibawa begitu mencintai Pulau Sumba. Hampir 15 tahun saya bersama dengan Pak Enggi ada di pulau ini dan betul-betul sudah jadi orang Sumba. Sudah ngerti dialek-dialek Sumba, apalagi yang kasar-kasar sangat gampang difahami. Ketika Pak Enggi buat flyer untuk tahun baru, menutup tahun dan membuka tahun, saya minta ketika saya pakai kostum ala Sumba. Membuktikan saya mencintai Pulau Sumba dan betul-betul darah saya mengalir. Sekarang darah Sumba saya begitu mencintai Sumba. Awal-awal saya tidak mencintai Pulau Sumba. Tetapi ketika 3 tahun kemudian itu baru Tuhan tegur. Mesti mencintai pulau di mana engkau disuruh Tuhan. Hari-hari ini kita akan mengutus hamba Tuhan di Kodi. Namanya Bapak Agus. Kita sudah siapkan, kita sedang membangun rumah kecil. Dan semuanya belum lengkap, kita sambil berdoa. Supaya rumahnya agak bagus sedikit karena rumah hamba Tuhan. Kita sedang berdoa supaya ada motor juga yang agak kuat gitu Pak Enggi, motor laki gitu. Sehingga dia bisa bolak-balik dan dia memang tinggal di sana saudaraku. Memang sudah ada yang janji-janji. Kau yang berjanji sampai hari ini belum datang saudaraku, tidak nyinggung. Tapi saya percaya semua dalam kehendak Tuhan. Ketika belajar investasi hidup kita kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan. Gimana Pak? Sebagai alatmu. Na 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 na. Ketika kita menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dulu tidak banyak kami dari Mataram atau dari Surabaya yang siap diutus di Sumba. Ketika kami siap, kami diutus. Betul-betul kami tidak mikirkan uang, tidak mikirkan promosi, tidak pikirkan apa saja. Saudaraku, dan saya mati bagi diri sendiri. Saudaraku, saya fokus bagaimana Pulau Sumba dilawat oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kami melihat 16 tahun berjalan. Kemurahan, mujizat
dimulai dari investasi hidup kita. Hamba Tuhan, saya ingatkan jika engkau melayani, diutus di cabang-cabang, di beberapa tempat. Bukan hanya pemimpin kita yang mengutus, tapi engkau ambasador. Engkau diutus oleh Allah, saudaraku. Engkau bukan di backup oleh rupiah ataupun dolar, tapi di backup dari surga. Sampai hari ini saya ada di Pulau Sumba, tidak kekurangan sedikit pun. Tuhan hebat. Ketika belajar menginvestasikan hidup, saya betul-betul mengalami kemurahan, saya mengalami keberkatan, saya mengalami kemuliaan. Buktinya saya tidak tambah kurus, tetapi sama gemuk. Kabuak orang Sumba bilang. Bagaimana bisa mengalami multiply? Investasikan hidupmu kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami multiply grace? Lebih dasar lagi adalah menabur harta. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Halo, beberapa hari yang lalu saya sedang mikir, saya pengen dengar orang-orang yang radikal seperti awal-awal pelayanan. Pak, saya serahkan sertifikat. Pak, saya serahkan mobil saya untuk pekerjaan Tuhan. Pak, saya serahkan uang saya. Saudaraku, dulu ada jemaat, ada pengurus kita. Keren banget saudara. Satu saat datang kepada saya bawa persembahan uang yang banyak. Saudaraku, dibagi dua. Pak, ini untuk Pak, ini untuk gereja. Dan kita selalu mencatat dengan baik, saudaraku, untuk siapa persembahan itu. Jadi kalau untuk gereja kami tidak pernah sentuh, kalau untuk pribadi ya kami selesaikan. Saudaraku, ketika kita belajar tahun ini menabur, dengar baik. Awal tahun menabur yang dahsyat, saudaraku. Saya bersyukur di tahun 2021 ada orang-orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita juga di akhir tahun kita diberkati oleh jemaat yang luar biasa. Kue yang begitu banyak, angpo yang luar biasa. Pokoknya pendeta bisa merayakan Natal deh. Keren banget. Menabur harta engkau akan menuai. Jangan pernah engkau tidak menabur. Jangan pernah engkau tanpa menabur dan rindu menuai. Itu namanya pancuri. Apalagi tidak mengalihkan perpuluhan. Saudaraku, saya kalau angpo mulai mikir perpuluhannya agak gede. Pak Enggi enggak? Iya juga. Pak Enggi juga rupanya. Tapi saya harus perpuluhan ini milik Tuhan. Satu saat kita mendoakan salah satu toko yang keluarganya tidak percaya Yesus. Waktu kita, saudaraku, kita doakan. Dan kemudian setelah didoakan masih ngalami error, saudaraku. Saya cuma bilang gini, yang miliknya Tuhan jangan ikut dimakan, dikembalikan kepada Tuhan. Sekarang tanpa error, saudaraku. Menabur harta, memasuki 2022, mulailah dengan menabur. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, mulai menabur. Tahun ini engkau akan menuai. Dikatakan 100 kali lipat, 200 kali lipat, dan 300 kali lipat. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami multiply grace? Menabur firman. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Halo, siapa yang pernah jatuh cinta? Lambaikan tangan saudara. Kalau orang jatuh cinta itu suka menceritakan kekasihnya kepada orang lain. Pak Enggi mungkin ceritakan tentang Ibu Vince kepada orang. Vince dia punya manis gula sabu kala. Kenapa saudara? Karena mencintai. Saya pengen sharing terus, pengen cerita sesuatu, pokoknya pengen curhat dan sebagainya. Kalau orang jatuh cinta itu tidak tahan, saudaraku, mau bikin apa saja ingat dia. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau berdandan, ingat kamu. Ingat kamu. Semuanya ingat dia. Dan selalu pengen menceritakan kepada orang lain. Dengar baik. Kalau engkau mencintai Yesus, kalau engkau sayang Yesus, engkau mencintai dia dengan segenap hati seperti cintamu, minimal seperti kekasihmu. Engkau mesti menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Ketika engkau
terus semakin berani. Oh, dia teman Pak, nanti takut tersinggung. No. Ketika engkau punya teman yang belum kenal Tuhan, ceritakan. Supaya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kesimpulan buat kita hari ini. Multiply grace. Kesimpulan yang pertama. Kasih karunia atau grace. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang dikerjakan manusia yang tidak mampu, tapi karena kemurahan Tuhan saja. Tapi bukan berarti meresponi dengan tidur, dengan santai, tapi di grace adalah bekerja keras. Artinya begini, kita tetap bekerja habis-habisan. Kasih karunia turun atasmu. Membuat mujizat, kuasa itu terjadi dan kemuliaannya. Seperti Petrus tadi. Karena mendapatkan kasih karunia. Akhirnya berhasil 153 ekor ikan, bentuknya berbeda. Multiply, pelipat gandaan. Adalah doa kami dan harapan kami. Supaya setiap umat Tuhan di tahun ini mengalami multiply. Pelipat ganda ini bukan tambah-tambahan, tapi perkalian. Loh kok masih? Loh kok diberkati? Loh kok bisa? Loh kok bisa? Loh kok bisa? Itu namanya multiplikasi. Bangkit berdiri bersama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar buat kita semua. Haleluya. Saudaraku, memasuki tahun 2022. Ayo kita percaya, tetap bekerja habis-habisan dan kasih karunia Allah turun. Dan saudara mengalami pelipat gandaan. Loh kok masih? Katakan sama-sama. Loh kok masih? Loh kok bisa? Loh kok sukses? Loh kok sembuh? Loh semuanya bisa terjadi. Karena multiply grace. Saya berdoa yang gagal, yang bangkrut, yang susah, yang sakit mengalami multiply grace. Dan saudara bersukacita, tetap fokus kepada Tuhan. Dan tetap percaya akan janji Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kita berdoa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bersama-sama, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Orang percaya karena loh Allah turut bekerja. Sekali lagi sama-sama Pak Hengki. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja, oh, tiada yang mustahil. Dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami percaya setelah melewati 2021, Tuhan kami sekarang memasuki 2022. Kami percaya tuntunan yang jelas, multiply grace itu akan terjadi. Aku bernubuat sebagai hamba Allah. Aku berdoa sebagai hamba Allah. Aku melepaskan berkat sebagai hamba Allah atas seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Untuk tahun ini, membuka tahun ini. Tahun bagaimana kasih karunia dan pelipat gandaan. Semua yang kami kerjakan akan berhasil. Karena kami fokus dan memegang janji Allah yang tidak pernah meleset dalam hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan, hutang-hutang akan dilunasi, usaha, perusahaan, pabrik-pabrik, insuran, apa saja diberkati. PNS, dokter, guru, polisi, tentara, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami memulai 2022 dengan keyakinan yang penuh, dengan segala berkat, pelipat gandaan dan kasih karunia terjadi atas umatmu. Dan kami bersukacita karenanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa Sorgawi yang telah menebus kami dan senantiasa memberikan rahmat yang baru setiap hari.
Dan saat ini kami sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kuduskan hamba-Mu dan seluruh yang mengambil bagian dalam kesempatan hari ini. Dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, yang layak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang telah dibaptis secara selam dan yang telah sidi. Baik, saya akan membagikan kebenaran firman lewat Yohanes 6 ayat 55 dan ayatnya yang ke-56. Berbunyi demikian. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Baik yang sudah mendapatkan roti, mari kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkat tinggi-tinggi. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau korbankan. Terlebih khusus kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sehingga kami hidup dalam kekudusan dan kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh keluarga yang hari ini bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setiap usaha mereka, setiap apa yang mereka beri untuk pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan perpuluhan, lewat persembahan kasih, lewat persembahan sukarela, lewat persembahan pembangunan. Atau apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kerelaan hati mereka. Tuhan memberkati. Dan biarlah sorga terbuka sehingga segala yang terbaik itu turun lewat usaha mereka, lewat bisnis mereka, lewat pelayanan mereka, lewat pengabdian mereka, atau apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Biarlah terjadi dalam kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.